ngomong doang kan semua orang juga bisa ngomong. Kalau yang pemukulan di saya ya pasti ada buktinya kan. Udah visum juga segala macam, dia juga dipanggil di Polres Selatan. Dan memang ada kayak kata dia mengakui dirinya salah di bukti chattingan kayak gitu. Pada saat saya laporin di Polres. Ini salah satunya nih ya. Ini nih, nomornya. Ini nomornya Alif. Malam yang dipanggil ke Polda, tanggapan mereka tentang pemeriksaan semalam sebagai saksi, abang menanggapinya seperti apa, bang? Tidak mengakui adanya KDRT, bang. Katanya tidak pernah melakukan KDRT. Gimana? Pertama-tama Ya. terkait dengan proses laporan kita dengan dugaan pemalsuan dokumen atau akte kelahiran, yang pasti kami serahkan sepenuhnya pada pihak penyidik dalam hal ini yang memproses alat-alat bukti dan keterangan-keterangan. Artinya kami juga tidak berkapasitas untuk menyampaikan perkembangan-perkembangan seperti apa. Tapi di luar itu, ya, di luar dari persoalan hukum, tadi saya juga sudah melihat ada beberapa cuplikan yang menyampaikan bahwa saudara A itu tidak pernah melakukan sesuatu perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, tentunya itu sangat disayangkan. Ya, kenapa? Karena memang peristiwa itu seperti yang disampaikan oleh klien kami, Ibu Aska, peristiwa itu ada dan berulang berkali-kali. Namun demikian, ada beberapa peristiwa terkait dengan KDRT. Menurut dari keterangan klien kami itu, pihak keluarga dari saudara A ini memohon kepada klien kami Aska untuk tidak melanjutkan atau melapor di proses hukum. Artinya bukan peristiwa ini tidak ada, ya, peristiwanya ada. Begitu ya, Bu Aska ya? Iya. Tentang dia mengatakan bahwa dia tidak menyangkal dan juga tidak membilang bahwa dia benar, tapi dia bilang biarkanlah proses hukum yang berjalan tentang pemeriksaan bahwa pemalsuan akta kelahiran. Dia bilang biarkanlah pemeriksaan yang akan berjalan. Gimana menanggapinya? Ya, saya juga sependapat, biarkan saja. Saya yakin pihak penyidik, khususnya penyidik Polda Metro Jaya juga profesional, ya. Artinya kita serahkan sepenuhnya untuk kasus dan penyidikannya di pihak kepolisian. Oke. Yang berbicara, ya. Jadi jangan kami yang mendahului proses penyidikan, biar nanti saja proses hukum yang bicara. Oke, Aca, untuk ini bagaimana dia akan menemui ibu kamu, dia akan bilang ajak media untuk berangkat ke Kalimantan untuk menemui ibu kamu dan menyerahkan anak yang masih di bawah umur, kata dia. Ya udah nggak apa-apa, pergi aja. Kak, si A bilang justru malah dia yang mendapat kekerasan dari kamu. Tanggapannya gimana? Perasaan yang mana buktinya? Seperti yang dia tuduhkan ke kamu. Justru malah sebaliknya, kata dia. Bukti aja. Oke. Kalau ngomong doang kan semua orang juga bisa ngomong. Kalau yang pemukulan di saya ya pasti ada buktinya kan. Udah visum juga segala macam, dia juga dipanggil di Polres Selatan. Dan memang ada kayak kata dia mengakui dirinya salah di bukti chattingan kayak gitu. Pada saat saya laporin di Polres. Ini salah satunya nih ya. Ini nih, nomornya. Ini nomornya Alif. Boleh tunjukin? Memang ada dia mengakui sih kesalahan dia. Kayak gitu. Bagaimana tanggapan Aska bahwa dia sempat ngerasa semalam dia bilang ada orang imigrasi yang sempat menakut-nakuti datang? Katanya Kak Aska bawa orang yang aku sebagai wartawan atau orang imigrasi. Ya udah tinggal tunjukin aja siapa orangnya. Tapi emang kalau buat ketemu anak susah nggak sih? Dia bilangnya susah tuh. Katanya selalu dihalang-halangin. Sama anak sangat sulit sekali. Gini deh, ambil contohnya aja yang kemarin ke rumah aja dia jebak saya. Gimana mau ketemuin lagi? Nanti nextnya bakalan dijebak seperti apa lagi? Yang kalian bisa lihat kan di cuplikan ada dia kayak publishkan rekaman. Ya kan? Kak Aska, mungkin kemarin Kalau di mana media cukup diselesaikan dengan mungkin jalan kekeluargaan atau apa, dia mungkin kayaknya dia sedikit sudah melemah dan berharap minta
jalan kekeluargaan kayak ini. Gini, mungkin sedikit saya harus jelaskan bahwa persoalan sampai pemberitaan ini naik ke media itu tentunya ada sebab dan akibat, ya, bukan karena mau pansos atau bagaimana. Apalagi saya pribadi dan tim kuasa hukum tidak berpikir untuk mau pansos atau bagaimana, karena mohon maaf sekali ya, saya juga udah cukup terkenal, jadi nggak perlu saya pansos. Namun demikian ada hal-hal yang istilahnya memang harus diinformasikan atau harus diangkat ke media. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang sama yang dialami oleh Ibu Aska terhadap orang lain atau wanita-wanita lain. Ya. Dan ini juga saya rasa bisa menjadikan pembelajaran kepada warga negara asing, ya, sekali lagi kepada warga negara asing yang datang ke Indonesia untuk tidak berlaku dengan dugaan-dugaan pelanggaran pidana gitu. Jadi sangatlah tidak betul kalau saya lihat kemarin tuh ada statement bahwa Aska seolah-olah suka bikin sensasi apa. Tidak, itu tidak betul. Ya, tidak betul sama sekali. Justru dengan adanya pemberitaan di media itu untuk menginformasikan bahwa ini loh ada peristiwa seperti ini, jangan sampai ada korban-korban lainnya, atau mungkin saja kalau ada korban sebelumnya, ya, bisa berani juga stand up untuk melakukan upaya-upaya hukum seperti selayaknya orang yang mempunyai hak sebagai warga negara melaporkan satu peristiwa-peristiwa dugaan pidana. Maka mungkin waktu itu kan